Halo semuanya, kita lanjut lagi ya, yaitu reaksi asam basa selanjutnya adalah reaksi oksidasi asam dengan basa. Oke, jadi ini konsepnya yang perlu teman-teman harus ingat bahwa bahwa oksida asam itu kalau bereaksi dengan basa dia akan menghasilkan garam dan air. Oke, jadi pada umumnya ini sama, apapun dia itu kalau misalnya ketemu asam dan basa, baik itu oksidanya atau tidak. Jadi kalau misalnya bereaksi asam dan basanya itu akan menghasilkan garam dan air. Oke, yang membedakannya nanti yaitu pada persamaan ionnya kayak gitu. Oke, sebelum kita buat reaksinya, teman-teman harus perlu tahu dulu nih konsepnya bahwa oksida asam itu apa kayak gitu. Jadi oksida asam itu adalah unsur non logam. Non logam teman-teman tahu kan pada posisi berapa, yaitu sekitar 5, 6, 7, atau unsur yang mudah menangkap elektron, itu yang termasuk ke dalam unsur non logam yang berikatan dengan unsur oksigen, dan nanti setelah mereka berikatan akan membentuk yang namanya senyawa, yaitu oksida asam. Oke, terus nanti ini reaksi ini akan terjadi yaitu dengan cara ion OH- dari basanya ini itu akan bereaksi dengan oksida asamnya. Jadi nanti dia akan membentuk anion cis asam dan akan membentuk air. Oke, jadi ini adalah reaksi yang akan terjadi jika oksida asam dan basa itu direaksikan. Oke, ini dia. Ini ada beberapa perubahannya, berbeda dengan kalau dia oksidasi basa. Berbeda dengan oksida basa. Oksida asam itu ada beberapa, maksudnya ada aturannya. Oke, contohnya gini. Kalau dia oksidanya asam adalah SO2, nanti anionnya itu adalah SO3-. Jadi SO2 akan membentuk anionnya adalah sulfit. Sedangkan kalau dia oksida asamnya adalah SO3, berarti nanti anionnya adalah sulfat. Oke, terus nanti kalau oksida asamnya itu adalah P2O5, dia akan membentuk ion fosfat. Kalau dia oksida asam CO2, berarti akan terbentuk karbonat, ion karbonat ya. Kalau dia P2O3 akan terbentuk ion fosfit. Kalau dia NO2O3 akan terbentuk ion nitrit. Sedangkan kalau dia oksida asamnya adalah N25, dia akan terbentuk adalah ion nitrat. Oke, jadi yang oksida asam ini yang biasanya ini ada, yang sering muncul, ini teman-teman harus sudah tahu nih kalau perubahan ionnya atau anionnya nanti seperti ini. Karena nih di sini kan udah diketahui nih konsepnya bahwa ion OH- dari basa itu nanti akan bereaksi dengan oksida asamnya dan akan membentuk anion sisa asam. Jadi anion sisa asam ini nanti yang akan muncul di dalam persamaan ion bersihnya. Oke, sekarang supaya teman-teman makin mudah mengertinya, kita bahas soalnya ya. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya, yaitu ini ada oksida asamnya adalah SO2 dengan basanya adalah KOH. Berarti pertama kita harus buat dulu dong senyawanya itu nanti apa. Oke, teman-teman masih ingat kan tadi SO2 ini dia anionnya apa? Oke, anionnya adalah sulfit ya, SO3 2-. Oke, jadi SO3 2- ini kan kalau misalnya kita ionin kan jadi K+ sama OH- ya. Oke, tujuannya supaya kita tahu nih hasilnya apa. Oke, K+ ketemu dengan bereaksi dengan SO3 2- akan terbentuk apa? Oke, pinter. K2SO4. Oke, bukan K2SO4, K2SO3. Karena kan ini dia sulfit. Terus ditambah dengan H2O. Kenapa H2O? Ingat tadi konsepnya bahwa kalau oksida asam itu bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Ini garamnya dan ini adalah airnya. Baru setelah itu kita setarakan reaksinya. Di sini K-nya ada 2, berarti ini dikali 2. Oke, H-nya udah sama ya, udah 2 ya. Oke. Jumlah H-nya di sini ada 2. Oke, jumlah K-nya udah sama, H-nya udah sama ya. O-nya udah sama belum? Di sini O-nya ada 2, di sini ada 2, di sini udah 4 ya, sebelah kiri ya. Sebelah kanan di sini ada 3, di sini 1, berarti 4 udah sama ya. Oke. Ini dia adalah aqua. Oke, ini liquid. Berarti bersama reaksinya udah setara. Sekarang kita buat persamaan ionnya. Ini kan oksida asam ya, dalam bentuk gas. Berarti dia tidak terion. Berarti dia tetap dalam bentuk molekulnya SO2 dalam bentuk gas. KOH ini termasuk ke dalam elektrolit kuat nggak? Iya, karena dia merupakan basa kuat. Berarti ini akan turun menjadi 2K+. Ingat ya, dikali dengan koefisien. Oke. Tambah dengan OH- dikali 2. Indeksnya kan di 1 ya, dikali koefisien. Berarti 2 OH-. Sini aqua. Oke. Menjadi ini kan indeksnya 2, koefisiennya 1, berarti di sini ada 2K+,
Sini aqua juga ditambah dengan SO3 2-. Ini aqua. Ini karena dia liquid, berarti dia tetap dalam bentuk molekulnya yaitu H2O liquid. Oke. Dari sini ada nggak ion bersihnya? Bukan bersih, ion penontonnya. Ada nggak ion yang sama sebelah kiri dan kanan yang tidak mengalami perubahan? Oke, kita cek. Di sini K plus sama, berarti ini kita coret, ya kan? Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti yang nggak ada itu merupakan persamaan ion bersihnya. Oke. Berarti yang nggak ada itu kita tulis ya, yang yang masih tetap ada yang setelah kita coret ion penontonnya. Berarti ini dengan 2OH- akan terbentuk ini SO3 ya. SO3 2- ditambah dengan ini aqua tambah dengan H2O liquid. Oke. Dari sini teman-teman perhatiin deh, tadi kan konsepnya itu bahwa reaksi yang akan terbentuk kalau oksida asam kita reaksikan dengan basa, yaitu akan menghasilkan nih, oksida asamnya akan bereaksi dengan ion OH- dan akan membentuk oksida asamnya. Oke, jadi oksida asam dari SO3 kan SO3 2- dan air. Oke, jadi ini yang akan kita peroleh dari persamaan ionnya jika oksida asam dan basa direaksikan. Oke, jadi ingat teman-teman, harus ingat kuncinya atau ingat-ingat konsepnya. Berarti ini yang pertama ya. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Oke, soal selanjutnya ini dia dalam bentuk namanya ya. Oke, jadi nggak langsung dalam bentuk reaksinya, tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar nih dari nama, kita buat reaksinya. Oke, di sini sorry ya, ini nggak kelihatan nih. Ini di fosfor ya. Di fosfor pentaoksida dengan kalium hidroksida. Oke, kita buat dulu reaksi senyawanya. Oke, di itu kan 2. Fosfor itu adalah P. Berarti P2 pentaoksida. Oksida itu adalah dari oksigen. Penta itu 5, berarti P2 5. Oke, ini senyawa kovalen ya. Oke, kita reaksikan dengan kalium hidroksida. Kalium itu kan dia K+ ya. Hidroksida itu adalah OH-, berarti dengan KOH. Oke. Oke, sekarang kita membuat hasilnya apa? Tadi kan kalau di oksidanya adalah P2O5, jadinya apa? Oke, jadi anionnya adalah ion fosfat PO4 3-. Ini kalau kita ionin jadi K+ sama OH-. K+ ketemu dengan PO4 3-, jadinya apa? Pintar. K3 PO4, ini aqua ya. Ditambah dengan H2O, karena kan tadi bilang konsepnya bahwa akan menghasilkan air. Oke, setelah itu baru kita setarain persamaan reaksinya. Di sini P-nya ada 2, di sini P-nya 1, berarti ini kita kali 2. Oke, setelah itu hitung K-nya. Di sini K-nya berapa? 6 ya. 2 dikali 3, koefisien dikali indeks ada 6, berarti ini kita harus kali 6. Oke, sekarang kita hitung H-nya. Di sini H-nya berapa? 6 ya. Indeksnya 1 nih. 6, di sini ada 2, berarti ini kita kali 3. Oke, selesai. Baru sekarang kita buat reaksi ionnya. Oke, jadi ini kalau oksida asam itu dia nggak bakalan terion. Oke, jadi ini tetap, jadi ditulis P2O5. Oke, ditambah dengan KOH itu merupakan elektrolit kuat ya, karena dia merupakan ini basa kuat. Berarti ini akan terbentuk menjadi 6K+. Ingat, koefisien dikalikan koefisien ya, jadi indeksnya dikali koefisien. Ini berarti OH-nya ada berapa? 6 ya. Oke, 6 OH- juga aqua akan terbentuk di sini, berarti K-nya ada berapa? 6 ya. 2 dikali 3. Berarti ada 6K+, ini juga aqua ditambah dengan PO4-nya di sini ada berapa? Ada 2 ya. Nah, jadi 2 PO4 3-. Ini aqua, dan ini karena di airnya dalam bentuk liquid, berarti dia tetap menjadi 3H2O. Ada nggak yang sama? Ada nih, K+-nya sama kiri kanan. Jadi kalau dia ada ion yang sama, tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah dia bereaksi, itu disebut dengan ion penonton. Oke, baru setelah kita hapus ion penontonnya, baru kita tulis persamaan ion bersihnya. Oke, untuk menulis ion bersihnya berarti yang udah dicoret nggak usah ditulis ya. Berarti jadi P2O5 ditambah 6 OH-, ini aqua, terus jadinya
2PO4 3- ini aqua ditambah dengan 3H2O. Oke, kelihatan kan bahwa oksida asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basanya dan akan membentuk anion dari oksida asam dan air. Oke, gampang kan? Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga ya. Kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida berarti kalsium itu, ini dari nama ya, berarti dia Ca. Ca golongan berapa? 2 ya, berarti 2 plus. Hidroksida itu adalah OH-, ya kan? Reaksikan dengan, di 2 ya, berarti dia nitrogen, berarti dia N2. Pentah oksida, penta 5, berarti O-nya ada 5. Oke, sekarang kita mau buat ini, berarti kali silang aja nih, kayak gini. Jadi akan terbentuk CaOH 2 kali. Oke, setelah itu kita buat reaksinya ya, berarti CaO 2 kali ditambah dengan N2O5. Ini dalam bentuk aqua ya. Oke, teman-teman ingat nggak? Tadi kalau misalnya dia oksida asamnya adalah N2O5, akan terbentuk anionnya apa? Pinter. Akan terbentuk anionnya adalah ion nitrat. Jadi NO3-. Ini kita ionin supaya kita buat tahu reaksinya apa. Itu ya. Berarti plusnya ini ketemu dengan min. Jadinya apa? Oke, pinter. Yaitu Ca NO3 2 kali. Ini dalam bentuk aqua ditambah H2O. Oke. Terus kalau kita buat penyetaraan reaksinya, di sini N-nya 2, di sini juga udah sama ya, karena kan ini indeksnya dia 2 kali 2 udah sama. Ca juga sama. Sekarang jumlah atom H-nya di sini 2, di sini 2. Oke, udah sama. O-nya di sini 6 tambah 1 7. Ini 5, ini 2. Oh, udah sama ternyata. Oke. Berarti sekarang kita tinggal ionin. CaO2 kali kan termasuk ke dalam basa kuat ya, berarti dia termasuk ke dalam elektrolit kuat, berarti dia bisa diionin. Berarti jadinya Ca2 plus, ini dalam bentuk aqua. Di sini OH-nya ada 2 ya, karena dia indeksnya di sini ada 2, berarti 2 OH-, ini juga dalam bentuk aqua. Terus ditambah N2O5-nya tetap ya, jadi oksida asamnya itu dia tetap nggak terion. Oke, terus ini karena dia merupakan larutan elektrolit kuat dan juga dalam bentuk aqua, dia bakalan terion, ya kan? Jadi ini Ca2 plus dalam bentuk aqua ditambah di sini ada 2 ya indeks NO-nya, NO3-nya, berarti di sini 2 NO3-. Ini dalam bentuk aqua. Terus ditambah dengan di sini airnya dalam bentuk liquid ya. Jadi dia tetap H2O-nya dalam bentuk liquid. Oke, kita mau tahu nih siapa ion penuntunnya. Berarti teman-teman lihat aja ion yang di kiri kanan sama, yang tidak mengalami perubahan. Itu di sini ada Ca, berarti tinggal coret Ca-nya, berarti merupakan ion penuntun. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti sisanya adalah untuk persamaan ion bersihnya. Oke, berarti kita tulis di sini adalah oksida asamnya adalah N2O5. Dia bereaksi dengan ion OH- dari basanya. Oke, dan dia akan menghasilkan oksida dari oksida asamnya yaitu 2NO3, oksida dari N2O5 ya. Anionnya adalah 2NO3-. Ini aqua. Terus ditambah dengan air. Oke, gampang kan? Udah tahu konsepnya kan? Berarti kalau oksida asam direaksikan dengan basa, yaitu nanti hasil ion bersihnya adalah oksida asamnya bereaksi dengan ion OH- dari basanya akan menghasilkan anion dari oksida asamnya dan air. Oke, demikian dulu untuk pembahasan reaksi oksida asam dengan basanya. Semoga teman-teman mengerti. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, tulis di komen aja. Nanti kalau misalnya saya bisa membantu, saya akan buatkan dan saya akan jelaskan. Oke, dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumahnya. Dan jangan lupa juga please share dan subscribe ya. Terima kasih.